Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulin hauli minal aqwali muttahami da'a ilallahi fal mustamsiku nabi hablin ghairu muttahami ya rabbi bil mustafa baligh maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta mesti lewat Tanjung Karang karena lewat darat. Kalau lewat udara ya lewat juga, cuma lewat udara. Saya ketemu dengan satu orang Jawa yang saya belajar dari beliau. Jadi inilah sebuah keyakinan yang luar biasa. Bukan keyakinan agama, tapi keyakinan pertolongan Allah. Jadi karena saya kenal dengan Bapak itu, beliau turun dari mobil, saya ikut turun karena mobilnya mogok di pinggir hutan, di tepi hutan. Kira-kira jam gini hari nih, jam-jam 8 pagi. Mobil tuh mogok. Orang pada turun, saya ikut turun. Ya nggak mungkin kan saya nggak nyapa orang, mesti saya sapa. Pak, saya bilang kan, mau kemana Pak? Kemudian dari beberapa orang saya tegur, saya tanya, itu ada satu orang Jawa, ya udah berusia, cuma orangnya agak kecil tapi badannya keker, tipe petani. Jadi beliau berkata begini, ke bercerita-cerita sama saya, itu cerita karena mobil lama banget diperbaikinya, ngobrol panjang kali lebar, tapi nggak kali tinggi. Ngobrol, sehingga saya tanya, Bapak di mana kerjanya Pak? Aku kerja di kantor apa ya dia bilang ya, saya lupa kantor apa. Nah jadi tadi kau ada ini, Saleh, ada dikasih, ada kena pemeriksaan. Enggak Pak, saya nggak kena pemeriksaan. Tadi aku dikasih ini sama Pak Kepala Kantor, dia bilang kan. Apa itu Pak? Ini surat, ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di jalan aku kasih ini aja. Kau enggak Pak? Ya enggak Pak, saya mahasiswa. Waktu itu sebenarnya udah selesai kuliah, cuma saya bilang aja begitu karena bapak itu selalu bilang saya mahasiswa, ya udah gak apa-apa. Lalu bukan itu yang mau saya bilang. Ngomong ini itu entah dari mana ceritanya, bapak itu cerita begini. Jadi saya tanya gini sebelumnya, kok bapak bisa kerja di kantor itu? Oh panjang kisahnya, begini kata dia. Waktu itu aku kan daerah kan konflik, luar biasa konflik, bersenjata, salah hilang kita karena peluru nggak pakai kenal nama. Dibilang sama Pak Kolonel yang saya tinggal di rumah beliau, dibilang hati-hati Saleh kalau keluar, peluru nggak kenal nama. Dia bilang, iya Pak, atau saya kan. Jadi itu udah lama kisahnya. Jadi Bapak ini katakanlah Pak Marwan, beliau berkata kepada saya, waktu itu kan Saleh, aku nggak ke kebun pun nggak berani lagi karena takut konflik bersenjata. Jadi aku di rumah aja. Ini kalau persediaan beras insya Allah udah 30 tahun, menjelang 30 tahun lebih ini nggak pernah beli beras. Dia bilang, kenapa ada? Ya walaupun kebun udah petani di sawah itu udah nggak ada, tapi di belakang rumah pertanian cukup. Di belakang rumah dia aja, memang saya udah sampai ke rumahnya dulu tuh setelah saya ketemu beliau nih, kenalan jadi manjang, akhirnya datang ke rumah beliau transmigrasi. Jadi itu cukup untuk makan setahun dia bilangnya, lebih bahkan. Cuma nggak bisa jual karena bisa kurang, untuk makan aja lebih setahun dia bilang. Lalu sebenarnya waktu itu aku kan udah nggak ada punya apa-apa lagi di rumah. Lalu aku keluar lah, aku bawa lah itu pengki. Pengki tahu nggak? Kalau orang kota mungkin nggak tahu. Abang kok orang kota tahu? Oh saya tinggal di desa, biar gimana pun juga saya dekat dengan orang desa. Ada pengki, ada cangkul, ada parang, parang ya, sabit itu aku bawa semuanya. Aku taruh di belakang sepeda. Aku naik sepeda lah. Niat aku mau cari pekerjaan. Lihat tuh orang keluar dari rumahnya menjemput pekerjaan, dia cari pekerjaan keluar pagi-pagi, jam-jam 7 udah jalan. Itu daerah konflik, itu luar biasa konflik. Salah-salah bisa kena kita. Lalu beliau naik sepedanya sampai di dekat perkantoran, karena daerah transmigrasi ada kantor transmigrasi. Ditanya sama aku, katanya kan, Le, aku sampai di depan kantor itu dibilang, Le, tunggu sebentar Le mau kemana? Dipanggil sama orang kantor, orang seragam. Saya Pak mau cari pekerjaan. Oh di mana mau kerja? Di mana kerjanya? Ya nggak tahu. Ini mau cari pekerjaan. Makanya saya bawa gini. Sini dulu Le, turun dulu dia bilang. Sini dulu masuk. Aku masuklah Saleh ke dalam. Lalu aku duduk di situ. Dibilang, Le mau nggak kerja di sini?
Kerja apa Pak? Ini Le bersihkan semuanya. Nah, itu rumput-rumput disabit lalu dibakar, pokoknya yang bersih. Lalu tanah-tanahnya ini diatur supaya jangan kayak gini. Ini kantor masih baru, jadi minggu depan mau dibuka. Jadi Le tolong bersihkan ini semua. Mau nggak Le? Oh mau Pak, mau. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi begini Le, ini kan kantor baru, jadi gajinya nggak ada, belum bisa dikasih gaji. Cuma karena Pak Kepala kantornya belum balik, Pak Kepalanya belum balik. Jadi kalau Le mau, tapi nggak ada gaji. Tapi ini makan kami kasih, kopi kami kasih juga. Mau Le? Mau mau Pak, mau. Masa sih orang kerja nggak digaji? Ya nggak mungkin dalam hati aku. Begitulah aku pikir Saleh. Oke, akhirnya hari itu aku bersihkan. Sampai jam 5 aku pulang. Besoknya aku balik lagi sampai rumah istri nanya, piye Pak? Ono gawe, ono bu, dia bilang kan apa itu ya beliau ceritalah seperti tadi. Ketika beliau cerita kepada saya, tapi bu katanya ini nggak dibayar karena kepala kantor belum ada. Yo masa orang kerja lah dibayar piye? Mesti dibayar. Yang penting bapak kerjain dulu itu. Iya ya, besok aku balik lagi lah. Dia bilangnya akhirnya 3 hari di kalau kerjain tuh rapi semuanya. Hilang alang-alang udah nggak ada semuanya udah bersih. Lalu setelah itu udah semuanya menjelang sore kira-kira asar aku udah selesai semuanya aku dipanggil sama orang yang kemarin. Le sini dulu dia bilangnya. Ini kalau makanan setiap hari dikasih makan kemudian dikasih kopi kue-kue dikasih tapi uang nggak kasih. Nah dia bilang Le tunggu dulu sini ini kan pekerjaan udah habis. Nah sekarang nih kepala kantor udah datang yuk kita menghadap kepala kantor. Iya kata dia. Yo ora mungkin aku nggak dibayar, kerja banyak gini, dia bilang. Akhirnya aku datang ke kepala kantor, dikenalin, nah Pak ini Lele ini yang bersihkan bersihkan semuanya. Dia bilang, oh ini udah Le, dia bilang ini kantor baru, kata kepala kantor. Tapi uangnya belum ada, cuma ini ada ini aja yang bisa kami kasih. Berapa ya? Aku tengok entah 450. Alhamdulillah kata dia kan udah aku bilang Allah pasti membayar, Allah pasti mengasih, menolong hamba-hambanya. Begitulah Saleh. Dia cerita sama saya. Oh begitu. Kemudian dikasih uang tuh, lalu dikasih makanan juga. Terima kasih ya Le, udah selesai. Emang Lele kerjanya apa hari-hari? Saya dulu petani Pak, tapi karena konflik kayak gini ya nggak bertani, di rumah aja. Tani di belakang rumah aja. Oh begini Le ya, karena kantor ini baru. Lele mau nggak kerja di sini? Apa itu Pak? Gini, kalau pagi kan kantor sebelum orang kantor datang ini dibersihkan. Lalu nanti Le sapu, lalu nanti bikinin kopi. Mau nggak Le begitu? Oh mau Pak, mau. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Alhamdulillah manjang. Nah udah kayak gitu, bukan hanya sampai sekitar itu. Nah ketika Pak Marwan ini mau pergi pulang kampung sehingga ketemu saya di jalan itu, beliau berkata begini, Pak sama kepala kantor saya ini Pak ya sama juga digajinya bulanan sama dengan pegawai negeri bahkan dikasih itu loh baju yang coklat-coklat itu sama dengan orang kantor beneran. Jadi tugas beliau nganterin kopi lalu namanya orang udah berusia udah sekitar 50-an lah kan mau jadi pegawai negeri nggak mungkin lagi. Jadi ketika beliau mau berangkat ke kampungnya di Pacitan, beliau berkata begini, Pak, saya mau pulang dulu ke Pacitan sebentar, nanti saya balik lagi. Cuma saya pikir ini kerjaan saya bagaimana, khawatirnya nanti nggak ada yang bukain kantor, karena kunci dipegang beliau. Lalu ini kalau gitu saya kasih kunci. Begini Le berangkatnya kapan? Mungkin sekitar minggu depan Pak. Oh kalau gitu begini, saya kasih surat supaya Le aman di jalan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di jalan dari apa namanya dari petugas di jalan Le kasih aja ini nanti dia percaya oh ya ini ada tanda tangan kantor pemerintah iya katanya. Tapi begini Le punya anak punya Pak siapa itu. Dia tuh dulu pernah kerja di Singapura sekarang ini dia di rumah bantuin apanya ibunya. Dia nggak kerja enggak Pak gini aja sekarang besok nanti kan kalau Le berangkat kira-kira tinggal 2-3 hari lagi suruh ke sini Le bawa dia yang gantiin pekerjaan Le boleh? Oh boleh Pak kalau gitu dia bilangnya. Akhirnya aku berangkatlah Saleh sekarang ini anakku yang ngerjain yang pekerjaanku diganti sama dia. Keyakinan beliau luar biasa kepada Allah, tawakalnya luar biasa terhadap rezeki. Lalu ketika saya ketemu sama beliau ketika udah pulang balik lagi kan ke tempat saya dan beliau juga naik pesawat sama-sama dengan saya ada kisahnya. Naiknya nggak bareng tapi sama sama naik pesawatnya. Tadinya kami naik mobil, beliau berangkatnya dari Jogja, saya berangkatnya dari Jakarta. Jadi nggak satu pesawat nggak tahu ketika saya datang. Nanti kalau kau balik, kau main ke rumahku ya Saleh. Iya Pak, saya bilang kan. Lalu ketika saya sampai di sini lagi di daerah saya datanglah ke sana kan ke rumah beliau.
beliau cerita, beliau bilang kayak gini, oh ya Saleh, waktu itu aku cerita sambil makan Indomie. Saya kan kalau datang ke tempat orang di daerah pegunungan, mesti saya pikir apa orang gunung yang butuh. Daerah pegunungan kan daerah beliau daerah perbukitan. Jadi butuh apa? Pertama ikan asin, mesti butuh karena orang gunung butuh itu. Kemudian Indomie, kopi, gula mesti bawa. Jangan bawa apa namanya itu sayur karena dia juga banyak. Sedangkan kalau kita pergi ke Sabang, jangan bawa ikan, dia juga banyak. Ikan banyak, bawalah sayur. Nah, itulah harus ada strateginya. Karena pemberian kita itu jadi sangat berharga karena memang mereka perlu. Lalu ketika sampai aku balik, tadi Bapak masih kerja, anak ngatiin. Enggak, bukan begitu ceritanya. Jadi gimana ceritanya, Pak? Jadi Pak Kepala bilang begini, Le, begini, kalau saya bilang begini, anak Le ini dia tetap kerja di sini, Le kembali pekerjaan semula yang biasa Le lakukan sebelum pulang ke Jawa, kerja lagi di situ, beres-beres tempat, kemudian nyediain kopi, dan seperti biasa Le ambil pekerjaan Le. Anak saya Pak nggak usah kerja. Bukan, anak Le saya bagian lain. Nah, dia tampaknya pandai, jadi saya bagian untuk bagian nanti ngetik-ngetik, bawa-bawa surat segala macam lah itu urusan-urusan apa disebutnya itu tata usaha, membantu tata usaha. Alhamdulillah kata dia, yang tadinya anakku ada kerjaan jadi ada kerjaan. Alhamdulillah bulanan juga dikasih kata dia. Nah setelah itu nggak lama ketika saya datang ke beberapa kalinya ke tempat beliau, beliau cerita lagi, kau tahu nggak Saleh? Apa itu Pak? Ya saya nggak tahu dong. Begini. Berhubung waktu itu kan Pak Kepala bilang kayak gini, Le, kalau Le menjadi pegawai negeri tidak mungkin lagi, umur Le sudah lewat, udah lanjut. Jadi Le tetap begini aja, honor. Nah, iya Pak, tapi anak Le karena masih muda bisa kita apa promosikan lah begitu kira-kira untuk jadi pegawai. Alhamdulillah ketika saya balik lagi ke sana, anaknya sudah PNS, walaupun pekerjaannya pembantu apa namanya tuh administrasi di kantor itu. Nah begitulah keyakinan beliau terhadap rezeki luar biasa, misteri rezeki yang luar biasa itu kan. Akhirnya beliau dan anaknya satu anaknya itu mendapat pekerjaannya juga. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah kenalan saya yang kenal di jalan, orangnya begitu ramah sama saya pulangnya ke Pacitan. Memang orang Jawa ini ulet di mana-mana juga, kalau orang Jawa kita taruh di mana aja dia bisa hidup. Karena apa? Semangatnya luar biasa, uletnya luar biasa. Alhamdulillah kawan saya ini keyakinannya terhadap Allah tinggi. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan beliau juga orang yang taat beribadah. Ketika saya mau pulang, dia tunggulah Saleh dulu. Ini kan sebentar lagi Johor jam 1 waktu itu. Ini kan jam 1 kurang 15, sedikit lagi. Nanti nggak gelisah pulang di jalan. Udah sholat dulu di sini. Sambil sholat, ayo kita makan buah dulu. Kita makan dulu, dia bilangnya kan. Alhamdulillah keyakinan beliau terhadap pertolongan Allah itu tinggi. Makanya kita belajar dari sini. Mudah-mudahan kita juga begitu. Jangan berpikir nanti dari mana. Mesti Allah bukakan jalan yang bahkan lebih dari yang apa kita perkirakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa jadi apa ya namanya ya. Ya, jadi renungan lah buat kita bahwa rezeki Allah datang dari arah yang Dia kehendaki terhadap hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ya, caranya kita yang ngedeketin Allah. Cara ngedeketin Allah ya kita beristighfar, bersolat duha, bersolat tahajud, membaca sholawat tentunya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.